Mungkin teman-teman sering mengalami yang seperti ini ya, indeks perubahan 79 ataupun perubahan terlalu signifikan ketika teman-teman menyesuaikan dengan data Dukcapil. Nah, bagaimana solusinya? Kita bahas di video kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan bahas terkait dengan Verval PD ya. Jadi mungkin teman-teman sering mengalami yang seperti ini ya, indeks perubahan 79 ataupun perubahan terlalu signifikan ketika teman-teman menyesuaikan dengan data Dukcapil. Nah, bagaimana solusinya? Kita bahas di video kali ini. Nah, yang pertama teman-teman silahkan yang pertama masuk ke NISN Data Kemdikbud.go.id. Nah, di sini bisa juga diperbaiki melalui NISN Data Kemdikbud.go.id. Ini bisa juga diperbaiki oleh orang tua ya ataupun wali si peserta didik ya. Karena ini cuma tanpa login dengan ke Verval PD ya. Jadi dia tanpa login ke Verval PD-nya ya. Kalau memang teman-teman mau memperbaiki data si anak ini, silakan Bapak Ibu kopas aja datanya ya. Ini dia NISN-nya, dikopas aja dari sini, kemudian dipastekan aja kemari. Kemudian silakan ambil data ibu kandungnya yang ada di Verval PD, artinya yang sudah terdaftar. Kemudian klik I am not robot. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Nanti silakan Bapak Ibu masukkan NPSN sekolah, kemudian tanggal lahir berdasarkan yang terekam pada Verval PD saat ini, 9 Oktober 2008. Nah, seperti ini. Kemudian nomor induknya yang sesuai dengan data Dukcapilnya. Nah, di sini masukkan bukan yang terdaftar di Dapodik ya, tapi yang sesuai dengan data Dukcapilnya ataupun dengan KK ataupun aktenya. Kemudian klik lihat data. Nah, setelah itu Bapak Ibu bakal tampil seperti ini. Kemudian silakan Bapak Ibu perbaiki yang tidak sesuai dengan data Dukcapil. Nah, seperti ini ya. Ini tempat lahirnya tidak sesuai. Kemudian nik ibu kandungnya. Masukkan nik ibu kandungnya kalau memang kosong. Nah, ini nama ibu kandungnya, kemudian nik ayahnya di sini. Kemudian nama ayahnya. Setelah itu kalau memang ayahnya ataupun ibu kandungnya sudah meninggal ataupun warga asing, silahkan di checklist ya. Tapi kalau memang masih ada, jangan di checklist. Nah, kemudian kalau wali silahkan dimasukkan, kalau tidak ada ya diabaikan. Kemudian silakan Bapak Ibu tentukan juga lintang dan bujurnya ya. Kalau mau skip ya silahkan juga. Kemudian klik di sini untuk validasi data. Nah, nanti akan divalidasi sesuai dengan Dukcapil. Nah, kalau memang sesuai Dukcapil, dia akan hijau semua seperti ini. Ya, artinya sesuai dengan data kakaknya. Dan kemudian silakan di checklist di bagian ini, persetujuan, kemudian klik di bagian ini. Nah, untuk tahapan ini sudah ada, artinya sudah ini tanggal di prosesnya. Kemudian ini data-datanya, data pembaruannya. Setelah itu sekolah ya, silahkan menuju ke Verval PD kembali, klik di bagian edit pengajuan di bagian ini. Nah, nanti silahkan diklik di bagian ini ya. Nah, di sini nanti akan ada pendingnya di bagian proses, klik aja di bagian gambar, nanti akan muncul notif seperti ini. Dan silahkan nanti sekolah menyesuaikan dengan data Dukcapilnya, ya, baik itu KK ataupun aktenya. Nah, kalau memang tidak sesuai apa yang diubah dari wali muridnya, itu silahkan ditolak dan dikasih alasannya ya, kenapa itu tidak sesuai ya. Kemudian kalau disetujui ya nggak usah dikasih alasan lagi. Kemudian klik proses persetujuan. Nah, nanti ini kan sudah disetujui ya. Nah, ini data peserta didiknya. Kita lihat yang di residu, apakah dia masih masuk di residu. Nah, terkadang nanti masih masuk di residu ya. Nah, ini ibu kandungnya ini masih masuk di residu ya. Nah, kemudian kita verval lagi sekali lagi di bagian edit identitas ya. Kemudian klik di ketikkan aja nama dia. Nah, di sini baru kita verval kembali ya. Oke, di sini ada yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi di sini sudah jam 20 ya. Artinya jam 8 pas ya. Ini tidak bisa kita lakukan update lagi dan notifnya bakal seperti ini, data tidak sesuai dengan Dukcapil. Jadi perhatikan ya Bapak Ibu,
Nanti kalau memang sudah diperbaiki, nanti dicek lagi di residu, kalau memang masih residu kita perbaiki itu sudah selesai. Jadi seperti itu ya. Dan di sini Bapak Ibu mohon perhatiannya ketika Bapak Ibu login ya, ini akan ada yang namanya notif itu perubahan, itu perbaikan dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan 20 ya. Nah, ini update ini sudah mulai dari tanggal 10 Oktober 2022 dan sampai sekarang masih berlaku juga ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah di atas jam ini tidak bisa lagi memperbaiki data siswanya ya. Jadi seperti itu terkait dengan mekanisme cara kalau memang lebih dari ataupun tidak bisa perbaiki di Profile PT ya. Jadi ada alternatif di NISN Kemdikbud.go.id. Saya Pak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.